Tante, selamat siang. Mungkin hari ini kan infonya kabarnya akan ada demo ya terkait tuntutan menutup toko. Gimana sih responnya, seperti apa? Ya sedih aja lah kalau ada orang menuntut dan melakukan hal itu kepada saya. Tapi saya siap untuk menghadapi mereka karena menurut saya suatu memang tidak ada ruginya. Kedua, kami sudah menjalankan semua sesuai hukum. Nah ini kan dalam tuntutan itu dia juga meminta mungkin anak tante untuk dihukum seberat-beratnya. Mungkin respon tante seperti apa sih, mungkin permintaan dari mereka? Itu apa? Gimana pertanyaan? Tuntutannya kan ada tadi meminta toko ditutup dan keluarga anak tante itu dihukum. Ya, terima kasih. Seberat-beratnya. Kami sebagai penasihat hukum dari JOS menyatakan ini tidak ada hubungan dengan toko dan keluarga. Karena proses hukum sudah berjalan dan JOS sudah dipidana, sudah ditahan di penjara selama 5 hari. Dan ini terus berproses karena ini baru tahap 1. Jadi untuk masalah hukuman itu bukan kami menentukan. Karena pasal yang sudah ditetapkan oleh penyidik itulah yang akan kita kawal sampai putusan pengadilan. Tapi kalau dari keluarga gimana sih Tan, efek mungkin dari adanya seperti ini, mungkin kerugian lah gitu yang dialami? Wah, kerugian moral, material sangat kami rasakan. Ya, moral kita itu kita tertekan, kita diancam-ancam. Padahal sebenarnya kan proses ini sudah diproses di polisi kan, sudah dilaporkan. Kalau apa-apa bolehlah datangin polisi. Mengapa ngancam kami? Dan Mungkin mengancamnya itu dari hal apa Tante? Mungkin dari garis bawah tadi, maaf. Yang tadi sebutkan Tante sempat ada pengancaman tadi. Ya, HP saya penuh ancaman. Itu saya ada capture. Boleh ditunjukin kan salah satunya apa mungkin, atau nggak disebutin? Nanti bisa dikat itu ya? Iya. Dari nama pasal. Ini salah satu, masih banyak lagi. Apa tuh Tan, kalau boleh dibacain, boleh sedikit? Lonte PKI, anakmu ancene asu, cino asu, lonte asu, pantas anakmu asu. Anjing lonte PKI, bayar gaji karyawan lu, anjing PKI beneran kamu. Tante ini kan. Tapi sampai saat ini berarti masih ada pengancaman Tan? Saat terjadi viral itu banyak sekali. Tapi setelah ada klarifikasi kami di Uya itu agak menurun ya. Walaupun masih ada, tapi sudah nggak kayak itu. Kalau sebelum itu setiap detik, setiap jam, setiap menit, setiap malam, tengah malam orang telepon saya untuk hanya memaki-maki saya saja. Dampak karena mungkin sisi ke psikologis Tante keserang nggak sih mengenai itu keluarga? Ya pastilah. Siapa yang tidak tertekan dengan kondisi seperti ini? Bahkan keluarga saya, anak-anak saya itu sampai ketakutan. Kenapa? Anak pertama saya punya anak dan istri. Begitu katanya mau dikepung ormas, mereka ketakutan semua, mau kemana-mana juga jadi ketakutan gitu loh. Anak saya juga yang kecil, dia kan ada ikut jualan roti. Dia juga ketakutan karena izinnya mau dicabut segala macam. Ya dia takut. Tapi walaupun saya takut, saya tahu Tuhan ada. Lingkungan sekitar gimana Tan? Dari sisi mungkin dari rumah? Kalau di lingkungan saya kebetulan kami mengenal baik orang-orang di lingkungan kami ini. Jadi mereka tidak merespon dengan negatif. Mereka tahu kelakuan kami. Mereka tahu kelakuan George, tapi mereka tahu juga kami selalu tidak mendukung dia. Orang pesantren yang dari belakang ini juga ada kirim surat mendukung saya. Dia bilang kalau ibu butuhkan, kalau misalnya ada perlu manggil mereka siap, itu dekat. Saya itu dulu. Saya cuma ucapkan terima kasih. Ya ada pesantren di belakang sini. Saya cuma ucapkan terima kasih
Tante ini kan maaf ini kan merembet sampai kemana-mana, sampai ke gaji karyawan. Atau Ayu kan sempat bilang bahwasanya di bulan Oktober kemarin itu Ayu sempat belum menerima gajinya dia, dan beberapa katanya disebut juga sama Ayu beberapa gaji teman-temannya juga sama kayak ditunda-tunda. Kok saya klarifikasi ya, memang benar itu telat, memang benar. Karena gini, saat dia bekerja pun admin saya keluar, dan keluarnya tidak seizin saya, jadi tiba-tiba tidak datang. Karena tidak datang, saya juga kerepotan dong mereport, bikin laporan dan sebagainya, menghitung-hitung lainnya. Jadi mereka juga tahu, mereka juga malu, ya, karena tiba-tiba sambil saya merekrut karyawan kan belum ada dapat. Nah, jadi mereka juga tahu itu telat, tapi itu diekspos sama dia. Teman-temannya udah datang gajian kok. Saya ada foto. Nah, ini saya mau lapor lagi nih. Temennya waktu datang ambil gajian, si Ayu juga saya suruh datang ambil gajian, tapi dia nggak mau datang karena memang udah viral, ya. Mungkin dia juga merasa gimana gitu kan. Saya suruh dia datang ambil. Ini sudah dihitung. Kebetulan ada anak baru yang baru masuk pun belum lama ya. Ini Ayu kan. Saya suruh hitung. Kekurangan setoran dia itu sekitar 2 juta lebih. Bulan yang lalu kalau nggak salah ya, saya sekitar lebih dari itu. Tiap bulan setorannya kurang. Berarti kalau selama bekerja dia tuh gimana sih, kan mungkin dari sikap atau selama sikapnya memang kurang ini ya, agak menganggap remeh lah gitu. Tapi saya tidak mau menceritakan kejelekan orang. Biarkanlah dia mau menjelek-jelekan saya nggak apa-apa. Tapi kejelekan saya sebenarnya saya tidak mau publish. Kenapa? Karena kan kamu sudah tanya, gitu loh. Tapi komunikasi sampai saat ini gimana sama Ayu sendiri atau belum? Tadi komunikasi lagi bang? Ya, tetap ada komunikasi. Tapi gak direspon tadi katanya. Waktu terakhir saya suruh datang ambil gaji, dia bilang nggak bisa. Saya cuma mau jelasin, gaji kamu ada 21 kurang lebih ya. Tapi duit yang kamu hilangkan itu sekitar 2 juta lebih. Karena apa kan kalau boleh tahu? Setorannya kurang setiap hari. Sales maksudnya. Jadi dia kan menjual di input di komputernya sekian, tapi yang disetor kurang. Nah, karena itu ya saya suruh dia datang supaya nih jangan nanti kamu expose lagi yang ini itu. Ini kamu lihatlah datang, tapi dia nggak mau datang. Tapi Ayu sempat menyangkal kalau misalnya bahwasanya ini kan katanya kalau minus dari Ayunya sendiri kenapa nggak dikurangin dari gaji, jadi malah setiap gajinya itu tetap full gitu tante. Mungkin ini saat kejadian Jos itu memukul, itu omongan dia semua ya. Kekurangan itu bisa dibuktikan kalau mau lihat. Tapi saya punya hati nurani, keadaan dia sudah kayak gini ya, bulan yang lalu nih. Saya pikir kalau udah kejadian begini saya potong kayaknya nggak tega gitu loh. Karena saya tidak tega, ya sudahlah, udah kasih aja supaya bisa, dia kan belum kerja juga gitu loh. Tapi dia jadi jumawa. Makanya teman sepekerjaan dia juga jadi kesel sama dia gitu. Tapi menghadapi maksud saya, fokus aja ke masalah Jos. Kalau ya, memang Josnya ada kayak di luar menyatakan ada backingan, karena ada PM dan lain, atau karena Jos juga merasa kebal hukum, itu silahkan pertanyaannya gitu. Berarti dari saya yang viral itu kan ada tentara-tentara, ada yang dibilang tuh dia hukum, dan yang buat kami kecewa juga ada media juga menampilkan Jos di mobil mewah. Dan dia kerja loh. Kalau sekarang ini mobil mewah, ini rumah, di mana ditaruh mobil mewahnya? Itu loh. Sedangkan ibu ini aja selalu naik Grab. Enggak, pertanyaannya si Jos tinggal di sini. Apakah ada di rumah Kelapa Gading dan lain yang kita taruh mobil mewah? Artinya klien kami itu merasa digiring semua gitu loh. Sorry nih Mas. Kami merasa ini gak disudutkan, lari ke toko, lari juga ada saudaranya ibu ini yang juga kebutuhan khusus, dibully, ya kan, terus masalah kejadian 98, masalah ibu ini Chinese atau ya apa
Cindon itu kan nggak Lonte hubungan tadi gitu. ada kan, Maksud saya TKI gitu kan. tolong hargai kami juga. Artinya kalau terus kayak gitu pemberitaan kan ini berkembang terus. Kami nggak mau nih kayak kasus sudah donasi. Kami bukan pengacara yang untuk pansos dan viral, itu aja menurut saya. Ini nggak apa. Jadi maksud, Record tapi pasti maksud online. kami tolong itu yang masalah apa tadi? Tolong ini apalah, nggak usah dibahas. fokus aja masalah untuk PN dan lain kami akan jawab. Berarti bisa dibilang mintanya fokus aja ke permasalahan yang Iya. Masalah Kami ini sebagai selesai. kuasa hukum, ya terus terang, ya agak kecewa juga gitu loh. Pemberitaan kayak tadi juga pemberitaan ada menyatakan ibu ini menyediakan advokat atau LBH yang sengaja dikasih kepada Ayu. Terus masalah mobil dan masalah yang lain. Ya harapan kami kepada masyarakat, ya tolong stoplah pembulian itu loh, karena begitu banyak masalah di negara ini, begitu banyak peristiwa pidana. Kami sebagai pihak tetap menjalankan pendampingan sampai ke pengadilan, dan kami tidak menutupi apapun yang terjadi pada Jos. Tapi kami juga punya hak untuk membela Jos sampai ada putusan yang final dan inkrah. Oke Bang, cukup.